Lagi di rumah, Dari Gus. mana ini? Saya dari Banten, Gus. Waalaikumsalam Banten. Wah, Banten itu kakak itu berarti. Biasa, Gus. Istri saya kan orang Banten, Pandeglang. Oh, saya asli Pandeglang, Gus. Di mana Pandeglangnya, Gus? Istri, Gus. Istri yang di Pandeglang. Iya, Saya agak Pandeglangnya lupa mana, Gus? Pandeglangnya mana itu. Nanti tak tanyain lagi ke istri. Ja- Jadi satu daerah sama saya, Gus. Kalau Pandeglang, Gus. Saya juga asli Pandeglang, Gus. Siap. Saya dulu Labuan, waktu Gus. nikah sama istri sempat ditentang oleh beberapa guru saya. Dia Ah, disampaikan bahwa kalau orang Sunda itu kakaknya orang Jawa kayak gitu. Saya sampai nanti kalah kayak gitu. Ya nggak apa-apa, saya kalah sama istri kayak gitu. Ya sudah, kata memang, guru saya gitu. memang perhitungannya orang Banten itu gitu, Gus. Sebagai anak Saraka, Gus. Jadi jatuhnya di mana gitu, Gus. Ya Sebagai anak alhamdulillah, Saraka. saya niatkan untuk mencari ridha Allah sampai sekarang masih terus bersama insya Allah sampai ke akhirat nanti. Amin, amin, amin. Gus, mau nanya nih, Gus. Hah, Boleh ya? boleh? Eh, saya mau nanya ke panjenengan nih, apa sih konsep, bukan konsep ya, apa sih tujuan hidup ini, Gus? Tujuan hidup, Gus. Ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu saja. Berarti semuanya karena Allah, Gus ya? Lillah alhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah bil alamin kang mengarani wong alam kabeh wa bihi lan Allah nasta'inun betul. Intinya lillah sajalah. Ya. Seperti Kalau lillah, Gus. zikir-zikir yang diajarkan oleh guru-guru kita, ada yang namanya zikir asma, zikir sifat, zikir zat. Allah tuh alif maju jadi lillah. Huruf Ya. Allah tuh kan alif lam lam ha. Maju dari mulai alif jadi lillah, lillah maju lahu. Maju lagi jadi kalau isim domirnya ya jadi hu gitu. Kepada Allah. Memang, Gus, saya sering bertanya kepada orang, ketika saya bertanya apa sih tujuan hidupmu, maka semuanya adalah sama kayak Gus, artinya lillah, ridho Allah, ya kan? Kalau seandainya tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berarti selama ini belum dapat ridho itu. Karena mesti dicari. Kan begitu logikanya. Betul nggak, Gus? Enggak seperti itu konsepnya. Tapi saya membaca di Al-Hikam, di kitab Al-Hikam, terus ada juga di sirah, bukan di sirah, di hadis-hadis, dan ada juga di ini di kitab Bulughul Maram, itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan kebaikan kepada orang-orang yang hatinya tenang. Kalau saya, Gus, hidup ini adalah tujuannya adalah mencari ketenangan, Gus. Kenapa ketenangan? Karena kita beribadah kalau dengan kondisi tenang, kita berinfak dengan kondisi tenang, maka ada mutiara kebahagiaan yang tentunya kita resap di hati kita, Gus. Kalau saya gitu, Gus. Karena selama ini setiap saya tanya ke teman-teman, termasuk ustadz, kiai, apa sih tujuan hidup ini? Mereka memberikan statement yang sangat pragmatis menurut saya. Mereka ngomong mencari ridho Allah. Berarti selama ini dia belum dapat ridho Allah itu kalau masih dicari gitu. Tapi kalau pandangan saya begini, Gus. Kalau yang kita cari adalah ketenangan, maka ridho Allah akan datang. Seperti begini. Kita mau ngejar ikan, kalau kita bawakan parang, ikan akan lari. Tetapi bagaimana ikan itu dipancing dengan umpan? Ikan itu akan datang. Umpan itu apa? Dengan ketenangan tentunya, Gus. Nah, saya baca lagi di kitab, Gus. Ternyata ada konsep ketenangan itu ada 5, Gus. Ada 5 konsep, Gus. Ada 5 konsep, Gus. Yang pertama adalah muhasabah. Karena yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Yang tahu bagaimana kita mampu untuk memperbaiki kita adalah kita sendiri, gitu, Gus. Jadi muhasabah itu adalah penata diri sehingga kita bisa untuk bagaimana istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari hal-hal yang syirik, Gus.
jauh dari hal-hal yang mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk percaya sama keris aja Gus, itu syirik Gus. Itu bahaya Gus. Tapi kalau menuhankan, kalau seandainya itu untuk wasilah, wasilah untuk hanya sebagai apa ya, sebagai hiburan ya tafadhal maskurah. Tapi kalau seandainya itu sebagai Tuhan atau sebagai ilah, maka ada kesyirikan. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, betul kata Gus tadi itu bahwa kita harus inna salati wa nusalli inna salat dan har. Pokoknya bagaimana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi bagaimana kita perbaiki hubungan kita. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, bagaimana dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hubungan kita dengan orang tua kita, Gus. Ternyata, Gus. Jadi konsepnya itu bagaimana hubungan kita sama orang tua kita. Apakah kita sudah menjadikan harapan untuk kedua orang tua kita? Ini konsep juga. Yang keempat adalah hubungan kita sama istri kita. Jangan sampai pernah mendoakan hatinya. Jangan sampai kita berselingkuh. Hal-hal ini dan itulah pada intinya. Kita transparansi dengan istri kita. Yang kelima adalah berbuat baik kepada tetangga, saudara, adik dan kakak. Jadi 5 konsep ini yang mampu mendatangkan ketenangan. Ketenangan tentunya akan mendatangkan ketakwaan. Ketakwaan akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. In akramakum indallahi atqakum. Itu konsepnya Gus. Insyaallah. Jadi kalau Gus bilang lillahi memang ada di antara di situ adalah bagaimana kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tetapi sejatinya manusia itu hidup yang dicari adalah ketenangan. Gus sekarang kan walaupun dihujat, ya kan, dihina, apapun itu kalau hatinya tenang kan santai aja gitu loh. Hatinya tenang aja. Memang tenangnya posisinya begitu, tenang walaupun dihina, dicaci. Karena ketenangan itu hadir untuk orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa, Gus. Amin ya rabbal alamin. Begitu, Gus. Gitu, Gus. Iya, boleh saya menanggapi Ustaz? Ya, monggo, silakan. Iya, tafadhol. Jadi yang pertama, apa yang jenengan sampaikan tadi menurut saya semuanya baik. Cuman saya kalau boleh mengkoreksi beberapa hal, saya izin koreksi ya Ustadz ya. Ya, monggo. Ya ini apa namanya ngobrol sehat aja antara saya yang bodoh Al-Fakir dengan Bang Tam. Anggap aja saya ngaji saat ini sambil ngaji. Oh, sama-sama ngaji kita. Iya. Seperti di dalam surat Al-Fatihah itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di kata-kata kita untuk mencari ridhonya Allah, salah satunya kita meminta petunjuk jalan yang benar. Bukan berarti kalau kita meminta Maliki Yaumiddin, kita meminta petunjuk kepada Allah, bukan berarti Allah tidak memberikan petunjuk kepada diri kita. Allah memberikan petunjuk kepada diri kita. Cuman kita selalu minta untuk dituntun di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke konsep tadi yang jenengan bilang bahwa kita hidup ini harus tenang. Jangan hanya ridho, takutnya kita belum mendapatkan ridho dari Allah, kan begitu tadi ya. Betul. Iya, kalau di konsep saya, ketika kita ingin ridho, kita ingin mendapatkan ridho Allah, itu yang pertama kita pun juga harus ridho dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Ya. Jadi bukan berarti Allah tuh nggak ridho kepada kita, tergantung kita. Apakah kita ridho atau tidak dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Sebagai contoh, punya istri yang agak cerewet, kita dihina orang, kita dibully orang, kita dicaci orang. Bahwa orang-orang mencaci kita, membuli kita, itu pun juga atas dasar kehendaknya Allah. Kalau kita marah kepada orang yang membenci kita, apalagi kita sampai membalas, ikut membuli, mencaci, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Jadi kalau kita marah dengan orang yang membenci kita, berarti kita marah kepada Allah. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka yang pertama kita pun juga harus ridha dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Dari situlah akhirnya muncul ketenangan.
Karena kita tidak akan bisa tenang kalau kita sendiri tidak tenang. Jadi pada hakikatnya yang ingin saya sampaikan di sini, kalau ingin mendapatkan ridha Allah, maka harus ridha dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Sebagai contoh begini Ustadz, ketika orang tua memberikan kita baju, apakah orang tua itu ridho? Saya yakin orang tua itu ridho. Tapi apakah kita ridho dengan apa yang diberikan orang tua? Kan begitu. Kalau kita ridho dengan apa yang diberikan orang tua tambah ridho kepada diri kita. Allah memberikan hidup ke kita, apakah Allah nggak ridho? Saya yakin Allah sangat ridho. Tapi apakah kita ridho dengan apa yang diberikan Allah terhadap kita? Dengan banyaknya cobaan dan ujian tadi itu. Yang jelas kalau kita ridho dengan apa yang Allah berikan, maka kita pun juga akan mendapatkan ridho Allah. Maka di sini ada konsep di orang Jawa itu trimo ing pandum gitu. Karena menurut saya begini Ustadz, yang membuat Allah senang terhadap diri kita itu bukan hanya tentang ibadah kita, zikir kita, sholat kita dan lain sebagainya. Tetapi yang membuat Allah senang terhadap diri kita itu ketika kita senang dengan apa yang Allah berikan, dan kita senang dengan apa yang Allah perintahkan, dan kita senang dengan apa yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kita tidak melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, kita menyenangi itu, Allah lebih senang kepada kita. Jadi pada konsepnya senang itu sangat penting. Senang atau tentram itu sangat penting sekali. Tapi kesenangan itu hanya akan didapatkan ketika kita itu ridho dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Itu Ustaz. Jadi kalau betul, terima kasih atas tanggapannya Gus. Jadi kalau saya Gus, saya mengutip dalam Al-Baqarah, termasuk tadi itu di surah Al-Fatihah itu adalah doa Gus, itu doa Gus. Jadi ridho Allah dan rahmat Allah itu hak Allah Gus. Ridho Allah dan rahmat Allah itu hak Allah. Kita tidak bisa mengatur Allah. Yang bisa mengatur oleh diri kita bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salat tanhar 'anil fahsya'i wal munkar, itu salah satu pencegah. Terus wasta'inu bis sabri was salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu sangat jelas juga di Al-Baqarah. Jadi yang mengatur ridho itu bukan kita. Walaupun kita ridho terhadap perbuatan kita kepada sesama kita, belum tentu Allah ridho kepada kita. Kalau kita memiliki sifat yang ingin dipuji, punya sifat yang ingin dilihat orang, itu tidak ridho. Karena Allah itu melihat bagaimana nawaitu kita, niat kita itu Gus. Kalau seandainya ridho itu bisa mencerminkan dari perbuatan kita baik kita, maka sangat mudah untuk mendapatkan ridho itu. Tetapi kan ridho dengan rahmat itu hak Allah itu. Jadi kita itu dalam dunia ini adalah berlomba buat apa? Buat bagaimana Allah Subhanahu wa taala kelak menyelamatkan kita dengan rahmat serta ridhonya. Begitu. Sedangkan ridho yang dimaksud di sini adalah apakah kita selama hidup ini pernah merasakan ridho Allah? Kalau seandainya orang itu pernah merasakan ridho Allah Subhanahu wa taala, tolong sebutkan bagaimana ciri-ciri ridho itu dan bagaimana nikmatnya ridho itu. Saya yakin orang-orang akan berbicara dan jawab dengan cara teori, tidak ada fakta aktualitas yang mampu itu adalah sesuatu yang ridho, tidak. Tetapi hak kita sebagai manusia adalah berbuat baik, ridho dan tidak Allah itu hak Allah. Allah yang memberikan pahala, Allah yang memberikan ketenangan buat kita itu Gus. Makanya kenapa konsep itu yang paling pertama dan tujuan hidup adalah ketenangan Gus. Maka itu intinya adalah ketika kita beribadah dengan kondisi yang sangat tenang, ketika kita berinfak kondisi yang sangat tenang, adapun diterima dan tidaknya amalan-amalan kita itu tergantung Allah. Itu hak Allah itu Gus. Jadi amalan kita sebesar apapun amalan kita yang kita lakukan, itu hak Allah memberikan ridho dan rahmatnya. Itu pandangan saya Gus, begitu Gus. Makanya dalam tujuan hidup ini yang paling penting adalah ketenangan. Kalau seandainya ketenangan hadir di tengah-tengah kita, maka kita tidak ambisius dengan pahala Allah, tidak mengejar bagaimana target-target, bagaimana Allah memberikan ridho, tidak kejar. Tapi dengan ketenangan, ibadah tenang, orang menghina kita tenang saja Gus. Apapun itu bentuknya kita tenang. Kalau orang tenang, maka tidak pernah ada sifat
iri dan dengki. Tidak ada sifat apa ya, menghujat orang, tidak ada sifat bagaimana menyakiti hati orang. Karena hati sudah tenang, ada kebahagiaan yang tentunya susah diungkapkan dengan ketenangan itu. Begitu Gus, kalau pandangan saya Gus. Makanya ridho Allah Subhanahu wa taala itu kita sebagai manusia tidak punya ranah untuk mengatur Allah, karena ketenangan adalah bentuk ikhtiar kita bagaimana mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketenangan adalah konsep kita bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang tentunya orang lain tidak dapat merasakan kebahagiaan itu. Jadi ketenangan itu Gus. Kita kalau seandainya, kan selama ini saya lihat di Gus Samsudin ini sering sama santri-santrinya, ya kan. Saya sering ikut video antum Gus. Saya sering lihat video antum. Bahkan waktu ada kasus sama pesulap merah, saya lihat antum Gus. Saya lihat antum, masya Allah, luar biasa. Jadi apa sih yang dicari orang-orang berobat kepada antum itu? Berobat ruqyah segala macam kan? Apa yang dicari adalah ketenangan. Selama ini banyak orang yang stres, orang yang gila. Kenapa? Karena sibuk dengan duniawi, otaknya sudah hancur dengan dunia ini. Bagaimana mereka berpikir fulus ya gitu loh. Jadi kalau seandainya di hati itu ada iman dan ketenangan, maka hidupnya akan bahagia. Yang tentunya hanya kita yang merasakan. Begitu Gus. Amin. Wabil Ustaz.